warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya malam hari ini, Teh Kiki, di dalam program Ta'aruf Show. Bagaimana kabar sahabat semua di sana? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan juga diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Amin ya Allah. Amin. Untuk episode keempat kali ini, program Ta'aruf Show akan menampilkan pasangan aktivis muda Cianjur. Nah, Masya Allah ya. Nah, untuk itu tidak butuh waktu lama, kita akan berkenalan dengan pasangan malam hari ini, yaitu Kang Hilal dan Teh Cici. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kan, Teh? Alhamdulillah. Ini dari wajahnya terlihat ceria, sehat. Alhamdulillah, harus luar biasa. Harus ya, harus bahagia malam hari ini ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sahabat di rumah juga malam hari ini semuanya dalam keadaan bahagia. Amin. Amin. Insyaallah. Baik, pertama tentunya saya dan tim mengucapkan terima kasih terhadap Kang Hilal dan Teh Cici di sela kesibukannya mungkin ya menyempatkan waktu untuk hadir di program Ta'aruf Show malam hari ini gitu ya Kang ya. Baik, untuk mengawali nih Kang, mungkin di antara sahabat-sahabat di rumah sudah ada yang mengenal juga nih dengan Kang Hilal juga Teh Cici, tapi lebih bagusnya gitu ya, kita kenalan lagi. Nah, Kang Hilal itu di mana, asalnya dari mana, juga Teh Cici gitu ya. Mungkin didahului oleh Kang Hilal, mangga Kang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Hilal Al-Faruq. Hari ini domisili saya masih di Cilaku. Cilaku. Belum berpindah. Hanya berpindah tempat saja, tapi kecamatannya masih sama. Cilaku, ya. Kalau aktivitas masih di industri kreatif Teh. Ya, masih di industri kreatif. Juga masih di dunia pendidikan juga gitu. Ya. Terlepas itu juga masih memegang salah satu komunitas dakwah di Cianjur, yaitu BW Taklim. BW Taklim ya, Masya Allah. Jadi Kang Hilal ini aktivitasnya banyak, sahabat ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin. Alhamdulillah. Ya. Baik, panggilannya Kang Hilal ya? Kang Hilal. Atau ada nama beken lainnya? Kayaknya belum ada. Gak ada belum ya? ada. Kang Hilal. Baik. Kang Hilal. Begitu ke Teh Cici sekarang. Teh Cici silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Cici, sekarang tinggal di Cianjur ya, menemani suami. Iya, asalnya sebenarnya dari Bandung. Dari Bandung Teh. Tempatnya di mana tuh Teh? Asalnya dari Lembang. Jadi kalau teman-teman yang suka main ke daerah Bandung biasanya ke dataran tinggi. Nah itu saya dari sana. Dari Lembang. Dataran tinggi yang dingin. Nah, sekarang pindah nih ke Cianjur yang lebih hangat. Hangat ya. Yang lebih hangat gitu, mengikuti suami gitu. Aktivitas sekarang, aktivitas utama sebagai ibu rumah tangga. Masya Allah. Merawat suami, merawat anak. Kemudian bagus. Selain itu aktivitasnya juga ada di industri kreatif juga. Kami sama-sama di industri kreatif, tapi kalau saya lebih ke desain. Desain ya Teh? Iya, saya fashion designer. Di rumah masih menggarap beberapa project freelance gitu. Jadi ya masih terus beraktivitas meskipun di rumah ya Teh gitu, ya. Masya Allah. Jadi Teh Cici ini seorang desainer, Kang Hilal ini fotografer. Cocok ya, pas, Masya Allah. Takdir Allah. Ya, Kang Hilal dan Teh Cici alhamdulillah sudah dikaruniai seorang putri ya. Usia berapa tahun Teh? 11 bulan, belum 1 tahun. Belum 1 tahun ya, baru 11 bulan. 11 bulan. Namanya Sofia Danin Al-Faruq. Masya Allah. Oh, ada nama. Yes. Harus ada. Harus ada. Harus ada. Ya, jadi 11 bulan. Kalau nikah sudah berapa lama Teh? Kami menikah sudah 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih. Iya, 2 tahun lebih. 2020. 2019 akhir. 19 akhir Desember ya. November. Oh, November. Ya, sekarang sudah kurang lebih 2 tahun. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan selalu dikaruniai kebahagiaan oleh Allah ya. Kemudian kan yang ingin sahabat-sahabat tahu nih ya, kan tadi Teh Cici di Lembang tuh. Kang Hilal di Cianjur. Ketemunya di mana nih? Wah. Ketemunya ya. Ketemunya Kang. Boleh mau siapa yang sama Teh Cici aja. Nanti Kang Hilal melengkapi. Iya, itu betul. Iya, kalau pertanyaannya tentang ketemu, sebenarnya kami sudah ketemu sudah cukup lama. Dari tahun 2016. Iya. Tapi kampus Bukan. Kami sama-sama aktivis pada saat itu. Jadi Kang Hilal dengan aktivisnya di Cianjur, saya dengan aktivitas saya di
Di Bandung. Kota Bandung gitu ya. Kami bertemu dalam sebuah wadah gitu. Nama wadahnya itu Sekolah Pemimpin Negarawan ya. Sekolah Pemimpin Pernah Negarawan. satu frame tapi Satu kita frame. tidak kenal. Tapi pada saat itu kami hanya sekedar saling kenal sebagai itu peserta, ini peserta, hanya sampai di sana saja. Ya. Jadi sama-sama tahu, sama-sama aktivis gitu. Aktivis ya, Begitu. ya. Di sekolah negarawan. Sekolah Pemimpin Pemimpin Negarawan. Negarawan. Oh, iya. Yes. Iya, itu wadah aktivis-aktivis muda lintas daerah gitu ya, ada yang di Jawa Barat, di luar Jawa Barat, ada di sana iya. gitu ya. Ya bukan kebetulan, takdir kita ketemu di sana, tapi ya hanya sampai di sana aja. Cuma belum sekedar pernah tahu aja ya. Tuh. Bahkan belum pernah ada komunikasi. Belum ada komunikasi. Bukan baru kalau saya tuh baru menyadari ada Teh Cici itu waktu nikah, ternyata Ada di situ. Ada di situ Iya. ternyata. Iya. Kemudian kami dipertemukan kembali gitu ya dalam sebuah pertukaran CV. Masya Allah. Ini menarik sih. Jadi oleh perantara kami yang itu adalah sepupunya AA gitu. Jadi sepupunya Kang Hilal ini adalah kakak kelas di kampus lah. Oh, ke kelas Teh Cici di Betul, kampus. iya, senior di kampus gitu. Dan beliaulah yang menjadi perantara antara kami berdua iya. gitu. Jadi ketika itu ketemu lagi dalam bentuk CV gitu ya. Oh, kok tidak asing ya gitu. Wajahnya tuh saya pernah lihat gitu Tidak ya. asing ya. Iya, kok ini rasanya saya pernah ketemu gitu ya. Dibaca lagi. Oh iya, yang ini. Sampai akhirnya saya flashback lagi melihat lagi foto di tahun 2016. Oh iya, orang yang ini gitu. Tapi memang ya baru disitulah kalau komunikasi menuju ke pernikahan ya memang sepenuhnya melalui perantara kami gitu ya, Perantara, ya. dalam ya bahasanya ta'aruf gitu Ta'aruf, ya, bahasa betul. ta'aruf. Melalui ta'aruf kami berkenalan gitu. Mulai dari secara tekstual dari CV-nya, kemudian keputusan iya dan tidak, kemudian bertemu secara langsung Iya, ya. ada sesi itu ya. Ada sesi pertemuan itu dulu. gitu. Singkat sih Iya. bertemunya, kalau dihitung-hitung semuanya hanya sekitar 3 atau 4 bulan gitu. 3-4 Dari bulan. pertama kali kami bertukar CV. Bertukar CV sampai hitbah kemudian menikah. Yes. Gitu ya. Iya. Kang. Teh, Masya Allah. Luar ini biasa. Luar Terus, biasa Anda ya. luar biasa sekali. Luar biasa. Sebetulnya kami itu berkenalan itu ya dalam ta'aruf itu yang benar-benar komunikasi langsung. Iya. Sebelum menikah itu saya ingat banget hanya 45 menit. Iya, Apa namanya betul. Jangan ya? kamu lupa lagi. Enggak. Barusan ingetnya Teh. Iya, barusan. Sudah biasa teh. Kemudian Teh. Jadi pada saat kami berta'aruf ya, saya masih ingat betul. Kami hanya saling bertanya tentang 3 pertanyaan esensial saja. Nah itu, catat sahabat. 3 pertanyaan 3 esensial. pertanyaan esensial. Ya. Hanya tentang tujuan menikah, perkembangan diri, dan orang tua. Orang tua. Betul. Hanya 3 poin itu aja. Kalau diinget-inget ya, dulu ke tempat di mana kami janjian gitu ya untuk berta'aruf Bertemu secara ya. langsung gitu ya. Lama tuh jauh. Saya kan di utara ya, di Bandung, di Lembang gitu. Ya. Ketemunya di selatan tuh, di Bandung yang lebih selatan. Itu saya jalan 1,5 jam, ngobrolnya cuma 45 menit. Lama jalannya Teh. Lama Ketemuannya jalannya ya, betul gitu. Selama 45 menit saat setih memang kalau kita sudah berpegang pada prinsip ya Teh. Betul. Jadi benar-benar yang kita utamakan itu adalah dasar, dan kita mengetahui betul kebutuhan kami gitu. Kebutuhan saya yang utama itu apa? Iya. Kebutuhan Kang Hilal itu pada saat itu apa gitu. Jadi kami juga tahu pertanyaan yang utama itu apa. Nah, yang mesti ditanyakan ya. Sehingga pada 45 menit itu, ya itu kan 45 menit yang menentukan ya. Iya. Waduh. Iya, 45 menit Satu yang babak menentukan. sepak bola itu. Nah, kata kunci ya. Kata kunci. Jadi satu babak sepak bola itu menentukan berapa gol, dan ini satu babak ta'aruf itu menentukan langkah Langkah berikutnya. berikutnya. Waduh. Ish, Masya Allah, mantap. Luar biasa ya. Jadi hanya 3 pertanyaan, Betul. 45 menit Dijawab tuntas oleh dijawab Uh, tuntas ya. Jelas dong Teh. Dijawab 45 tuntas. menit itu kan harus langsung meyakinkan juga. Sebenarnya kami pun tidak menargetkan ya Iya. 45 menit. Kami pun juga kaget loh. Kok cepet ya gitu. Ada lagi katanya kata yang mendampingi kami ada lagi. Ada lagi? Kalau saya pribadi sih karena sudah terjawab gitu ya, Iya. dan sudah lebih meyakinkan. Gitu. Karena walaupun dalam proses dari jadi ta'aruf
kalau itu tuh istikharah itu ya, bukan hanya sebelum ta'aruf aja nih, tapi pada saat selama proses juga kan istikharah, gitu kan. Dan ternyata salah satu daripada jawaban dari istikharah itu adalah pada saat keyakinan kita makin bertambah. Betul. Gitu. Jawaban ta'aruf itu keyakinannya bertambah, Makin begitu bertambah. ya. Yang pada akhirnya Teh Cici juga semakin yakin bahwa Kang Hilal ini pasangan yang tepat gitu ya. Begitupun Kang Hilal ya, karena Kang Hilal yang mengajukan waktu itu. Jelas sekali. Iya, jadi emang pada saat itu dari berangkat dari sana ya, karena sebenarnya kalau untuk hal detail itu sudah dimuat dalam CV. Betul. Makanya memang benar-benar ketika kita menyiapkan diri untuk ingin menikah, utamanya melalui ta'aruf gitu ya. Betul. Benar-benar harus mengenali diri sendiri gitu. Ketika apa yang kita tulis di dalam CV itu memang benar-benar referensi daripada diri kita secara tekstual. Betul. Jadi ketika ketemu langsung seperti ini tuh hanya tinggal menjabarkan saja gitu. Iya. Jadi setiap jawaban itu hanya untuk meyakinkan gitu. Yang ditulisnya benar Yang nggak sih ditulisnya gitu ya? benar nggak sih gitu. Iya. Karena kan dari sejak awal sebetulnya kita sudah mulai memutuskan ya, ketika membaca tulisan aja udah oh ini iya gitu, ini tidak gitu. Dari sana sudah bisa tergambar sebetulnya seperti itu. Ya alhamdulillah setelah pertemuan secara langsung melaju kepada nazor hitbah gitu. Ya menikah itu 3 bulan ya Teh rentan waktunya kurang lebih ya, 3 sampai 4 bulan kurang lebih. Ya alhamdulillah Allah dengan mudahkan dan lancarkan ya. Nah menarik gitu ya bahwa memang ternyata ta'aruf itu kan ada prosesnya gitu. Mungkin yang teman-teman di rumah nih Kang Hilal ya, sahabat-sahabat di rumah kadang juga mungkin kurang tersampaikan, kurang tahu juga gimana sih proses ta'aruf. Nah ini mudah-mudahan bisa terjawab ya oleh Cici tadi bahwa memang ada prosesnya gitu ya. Tidak kemarin tuh ada yang bilang tidak ujug-ujug kita nikah sama orang yang dipertemukan gitu ya. Betul. Ada proses terlebih dahulu. Nah berarti kan Kang Hilal dan Teh Cici ini mengambil jalan ta'aruf gitu ya untuk menuju ke pernikahan. Nah pertanyaannya adalah kenapa mesti ta'aruf? Nah, ini pasti berbeda-beda nih alasannya. Kang Hilal dulu deh. Kenapa mesti ta'aruf gitu? Kalau kenapa mesti ta'aruf? Karena kalau menurut saya ini juga salah satu perjalanan hijrah saya ya. Perjalanan hijrah saya nih dulu seperti apa gitu ya. Iya, Kang. Dulu di kampus seperti apa dan lain-lain. Pada saat ingin memperbaiki diri, itu yang pertama. Setelah memperbaiki diri juga mendapatkan lingkungan yang baik, dan setelah itu merasakan bahwa kebutuhan akan hadirnya pasangan itu semakin kuat. Karena kalau misalkan sendiri wae, jomblo wae, single gitu ya, aduh itu banyak sekali godaannya. Dan saya merasa bahwa saya tidak kuat, gitu. Nah, salah satu ikhtiarnya adalah bagaimana saya mencari pasangan terbaik, gitu kan? Karena seperti yang ada dalam surat An-Nur ya, pasangan itu kan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, gitu kan? Begitupun sebaliknya. Dan di sini ada titik baliknya bahwa kebanyakan hari ini kawan-kawan itu sibuk mencari tapi lupa untuk menjadi gitu ya. Nah, gitu ya. Sibuk mencari yang terbaik, tetapi padahal gitu kan, dia itu lupa bagaimana menjadi baik. Betul. Gitu kan. Padahal itu sudah dicantumkan dalam Al-Qur'an gitu. Bahwa pada saat kita menjadi baik, insya Allah nanti juga akan ada orang-orang baik yang akan hadir dari kita. Nah, untuk menyempurnakannya itu ya perlu nih kayaknya ta'aruf nih. Nah, jalan yang diambilnya juga harus yang baik ya Kang ya. Kalau saya itu ya itu sampai karena dengan karakter saya dulu gitu ya, itu semuanya sampai terkaget-kaget gitu. Ya? Kenapa? Shock gitu ya. Masanya seperti ini, ada yang nanya, Kang Hilal mau nikah ya? Terus saya mah gimana ininya? Saya mah gimana Umi saja. Iya. Kaget ya. Dia cuma ayah pemuda gitu ya. Ada pemuda yang ngomong jodoh bagaimana orang tuanya gitu kan. Nah, kenapa seperti itu? Karena ada proses refleksinya Teh. Saya itu dekat dengan almarhumah ya, dengan ibu saya, gitu kan. Sampai pada saat waktu ta'aruf pun, salah satu pertanyaan yang fundamental itu adalah apakah Teh Cici ini bersedia dibawa ke Cianjur atau tidak? Karena kalau misalkan tidak, saya tidak akan berlanjut. Kenapa? Karena ada orang tua saya nih. Kalau saya seperti itu jadi prinsipnya. Makanya kalau misalkan nanti ta'aruf kawan-kawannya, itu juga harus lihat dulu nih
tadi seperti yang disebutkan oleh Teh Cici, jadi Teh Cici, oleh istri saya, oleh istri saya gitu ya, harus tahu mengenali dulu nih, apa kebutuhannya gitu ya. Betul. Nah, salah satunya adalah kebutuhan saya pada saat itu adalah saya butuh orang yang mau diajak kembali ke Cianjur, gitu kan, menemani saya dan juga orang tua saya. Karena ingin dekat sama Umi Umi. Karena saya anak pertama. Nah, ini dia akan berbeda-beda kondisi. Betul. Saya anak pertama, padahal dia juga anak pertama. Sama ya, Teh. Dan dia anak satu-satunya. Tapi Masya Allah, Allah mudahkan itu semua. Gitu. Dan saya juga dapat, kalau saya sih lebih di historinya ya, perjalanan saya menuju ta'aruf dan mengenal Teh Cici itu sangat luar biasa tuh. Karena pada saat itu, gitu kan, itu semakin menambah keyakinan ya. Dan mudah-mudahan juga keimanan saya gitu ya. Dulu itu saya tuh mau nikah itu umur 25 tahun. 25 tahun. Mau kayak Rasulullah gitu kan. Tapi jodoh nama ulah lah. 45 gitu. Waduh gitu. Tapi maunya nih mudah-mudahan bisa nih kayak sunnah Rasulullah nih. Misalkan umur 25 udah nikah nih. Tapi ternyata tidak seperti itu ya. Padahal pada saat umur itu tuh 25 itu 26 ya, mau ke 26 itu sudah mempersiapkan diri. Sudah sepertinya mah wah, siap ya. Bahkan mungkin ya, itu dia mungkin Allah juga menyadarkan saya gitu ya. Yang bikin mudah, yang bikin iya itu bukan ente lah gitu kan. Tapi Allah gitu kan. Pada saat sesuatunya sudah dipersiapkan dan lain-lain, ternyata tak kunjung nikah. Saya waduh kok ya Allah gitu kan ya. Masih belum itu aja histori dulu seperti itu ya kan. Sampai kenapa ada sampai nyambung ke sepupu saya? Karena istri saya tuh dibina oleh beliau gitu ya. Dibina oleh beliau gitu kan. Itu jadi kalau di keluarga saya tuh meren karunya gitu nya. Sila lontang-lantung wae hirup teu pararuguh cenah gitu nya. Kudu ditelan ya gitu kan. Apalagi kalau saya gimana? Ya gimana Umi aja gitu kan. Nah, itu yang dilakukan karena memang ridhonya Umi. Yes, betul. Dan saya percaya, saya minta tuh, maka kawan-kawan kalau misalkan ada orang tuanya ya, itu kalau istighfar bukan hanya sendiri, tapi minta ke orang tua. Betul, ikutan ya. Iya, ikutan istighfar ya. Karena saya yakin nih, saya mah loba dosa bisa. Enggak, agak soleh lah gitu. Bahkan ke guru saya juga, gitu kan. Kan di istighfar gitu kan. Nah, akhirnya pada saat itu adalah ada mau nikah. Banget. Jawaban mau ini banget gitu kan. Jadi sudah tahu karena mengenali diri itu penting sekali ya. Karena kesiapan juga. Sendiri ya kan. Iya, gitu kan. Tapi karena yang 25 itu udah nggak jadi tuh, ya. Saya mengikuti ada beberapa medan tempur yang diikuti sebelumnya, sehingga pada saat saya merasa saya tidak mampu nih. Kayak udah dari medan tempur gitu ya. Intinya gitu ya, wah ini kayaknya perlu juga dana yang disiapkan. Betul. Dan dulu tuh dana yang dipersiapkan untuk dana yang dipakai di medan tempur tuh lah dana saya untuk menikah. Karena mau nikah dulu, mau itu dulu. Ya Allah deket pasti jebret. Ternyata belum waktunya. Gitu. Tapi ternyata justru Allah mampukan teh. Betul. Saya masih ingat ya waktu mau ta'aruf tuh. Waktu mau ta'aruf, saya tidak punya uang. Aduh. Almarhumah tuh sakit, nggak enak nih. Dan kalau mau kenapa sih nggak minjem ke orang lain? Saya menjaga ada apa namanya? Saya kan baru pulang dari medan tempur nih. Tong ngiri genteng pun. Tong ngiri genteng pun. Aduh, mai. Oh ini mau ta'aruf nih gitu kan? Harus menjaga izah ya kan? Nah itu dia teh. Ya Allah itu benar-benar nih Allah benar-benar kasih teh. Jadi pertolongan Allah tuh. Jadi ya kalau lagi dalam titik terendah gitu ya, cuman ada saja teh. Nah itu. Gitu ya. Wah doriat ya Allah gitu kan berikan ongkos bener ongkos. Mintanya cuma ongkos kali lah. Segitu-gitunya. Makanya tapi itu yang terbaik mungkin teh. Iya betul kan. Itu ya itu mah benar-benar. Jalan sama Allah ya kan. Ada teman, Assalamualaikum Kang. Ini ada uang antum udah lupa tuh uang itu. Pas dilihat, songkos ini bener ya Allah. Cukup sampai balik lagi saya cukup itu. Tapi songkosan itu luar biasa dan bagaimana kawan-kawan yang lain juga membantu dan dimudahkan. Bahkan juga ketemu sama orang tua Cici juga gitu kan ya. Dalam masa-masa kalau menurut saya itu Allah berikan Teh Cici ini gitu kan. Justru betul-betul untuk mendampingi saya di masa tersulit saya. Nah itu, Masya Allah. Dan, nah ini menarik. Gimana nih
Teh Cici yakin gitu ya kalau kami jual itu. Wah, dengan kayak gini ya. Ya makanya. Kenapa saya yakin? Nah, itu. Apa tuh Teh yang membuat Teh Cici yakin tuh? Kembali lagi pada prinsip dasar kebutuhan diri gitu ya. Apa yang kita butuhkan. Kalau dipikir-pikir ya Teh, saya tuh udah ngelihat ini nih Kang Hila pulang medan tempur gitu ya. Ini orang gimana ya, apa dia punya hutang? Apa dia punya hutang? Biasanya kan gitu ya. Punya hutang atau gimana gitu, gimana ke depan gitu. Tapi kalau berpikir ke sana gitu ya, nggak akan ada ujungnya kalau saya pikir begitu. Karena itu sudah bukan ranah lingkupnya manusia ya. Gitu. Kalau rezeki itu Allah yang akan cukupkan. Cukup percaya pada janji Allah gitu ya. Yang perlu saya lakukan sekarang hanya ikhtiar yang baik, ikhtiar yang benar. Betul. Gitu. Kemudian ikhtiar yang baik dan benar mengikuti apa yang prinsip yang saya butuhkan gitu ya. Ketika saya bertanya gitu ya dalam proses ta'aruf gitu, ketika saya membaca juga yang satu sih keyakinan saya, ini Kang Hilal nih, itu bukan suami ya, Kang Hilal masih akang waktu itu ya. Kang Hilal nih bertanggung jawab gitu. Itu ya yang membuat yakin. Bertanggung jawab. Sebetulnya satu hal ya, ketika Kang Hilal mengutamakan pada saat itu uminya almarhumah, justru itu menjadi nilai plus sebetulnya buat saya. Saya tuh meyakini sekali bahwa ketika seorang anak laki-laki yang penuh cinta dengan ibunya gitu, penuh cinta dengan ibunya, dia juga akan bisa mencintai istrinya gitu. Saya punya keyakinan ke sana. Justru apa yang Kang Hilal pikirkan itu akan memberatkan gitu ya. Pokoknya istrinya ingin yang mau dibawa ke Cianjur, justru itu menjadi poin plus buat saya gitu. Segitu cintanya gitu sama uminya gitu. Berangkat dari sana ya nggak ada apa ya, nggak ada keraguan gitu Teh. Nggak ada keraguan. Alhamdulillah saya tuh dari awal tuh nggak ada keraguan. Bahkan sebenarnya kalau diceritain dari awal CV gitu ya, gitu. Kereteg hati Teh. Ada kereteg hati. Kalau istilah Sunda tuh kereteg hati gitu ya. Makanya gini, belum pernah memahami gitu ya. Saya tuh termasuk orang yang pada awalnya tidak berniat untuk ta'aruf Teh. Oh gitu. Saya tuh pokoknya pengen dapet jodoh tuh yang soleh, yang baik gitu ya. Nggak ta'aruf juga nggak apa-apa. Tapi ternyata jalan lelaki yang soleh, yang baik itu ya datangnya nggak dari ta'aruf gitu selama ini gitu. Akhirnya ya nggak nemu-nemu gitu ya. Akhirnya ta'aruf menjadi pilihan gitu. Ketika ta'aruf itu nggak ngerti juga gimana ya bisa begitu yakin dengan seseorang yang sebenarnya kita juga tidak kenal panjang, tidak tahu banyak gitu sebetulnya. Tapi ternyata setelah diikuti gitu ya, karena kan persiapan menikah itu bukan hanya pas ta'arufnya doang. Saya tuh nyiapin tuh dari jauh-jauh hari. Iya, betul. Nah, latar belakang keluarga tuh berbeda dengan orang tua saya itu dan keluarga besar itu bukan tidak mengenal ya, asing lah dengan istilah ta'aruf. Jadi keluarga besar tuh dari biasanya nggak ta'aruf lah istilahnya kayak gitu ya. Perkenalan tuh ya paling kalau dijodohin gitu atau enggak ya kalau istilah orang-orang sekarang pacaran gitu ya. Tapi saya berusaha meyakinkan orang tua. Makanya proses ta'aruf itu panjang. Dari zaman gadisnya, dari zaman bahkan kalau misalnya kita nargetin tahun sekian, usia sekian, sebenarnya dari jauh-jauh harinya tuh kita udah mempersiapannya itu bukan cuma diri kitanya sendiri, orang tuanya juga. Betul, keluarga ya Teh. Keluarga. Jadi bagaimana saya meyakinkan orang tua tuh sudah mulai kelihatan loh, dia udah worry gitu. Ini anak kerja mulu gitu. Kerja mulu kayak nggak ada waktu buat dia gitu. Saya meyakinkan gitu. Saya bilang kayak gini, saya punya cara ikhtiar kayak gini mah. Ke orang tua juga, ke bapak juga kayak gini. Tentunya kita harus punya sesuatu yang dibuktikan gitu. Jadi ketika kita mencurahkan kasih sayang, benar-benar sayang gitu, full benar ke orang tua, sehingga mereka juga percaya pada kita. Oh benar nih sebenarnya anak tuh lagi usaha, dan kita kasih tahu nih ikhtiarnya kayak gini. Insya Allah akan ada cicing gitu, saya bilang cicing tenang gitu. Kemudian ketika datang CV gitu ya, saya kasih sama mereka. Oh, sama orang tua ya? Iya, saya kasih. Mereka yang asing dengan cara ta'aruf itu, mereka baca. Sama seperti saya minta juga, bantuin teteh sholat istiqoroh gitu ya. Bantuin teteh dapet jawaban yang terbaik gitu ya. Jadi, setelah dijalani tuh ta'aruf, yang tadi ya, dapet CPA terus udah ada kereteg hati gitu. Tapi tetap aja yang namanya mendapatkan jawaban itu tetap menempuh jalan langit gitu ya. Jadi apa yang kita dapatkan itu memang benar-benar
atas petunjuk Allah gitu ya, atas keridhaan Allah gitu, kayak gitu. Dikasihlah ke orang tua gitu. Ya alhamdulillah. Pas ngelihat TV itu orang tua responnya gimana tuh Teh? Nah, menarik juga. Saya pernah scrolling di handphone gitu ya, karena kami juga saling follow di media sosial ya, karena tahun 2016 itu ya pernah dalam satu pasti ada interaksi. Jadi semua harus follow, saling follow. Semua harus saling follow. Saya tuh lagi scrolling aja, ada ibu saya gitu ya. Ini siapa Teh? Saya tuh bilang, ini teman. Saya bilang teman aja biar cepet ya. Teman mah udah tempur aja gitu. Nyaleg. Temenmu udah nyaleg aja nih, teteh masih gini-gini aja gitu. Mama tuh lihat di samping. Jadi pas waktu saya kasih CV, ingat ya, itu bukannya teman teteh yang nyalek. Itu bukannya teman teteh yang nyalek. Iya mah. Oh gitu. Oh iya, sok mama baca. Silahkan mama baca. Oh gitu ya, Masya Allah. Ya alhamdulillahnya orang tua mau mengikuti cara yang saya. Jadi buat teman-teman juga nih yang misalnya mau melalui jalur ta'aruf gitu ya, orang tua tidak tahu gitu ya, yakinkan gitu, kasih tahu mereka bahwa ini jalan yang baik gitu, yang insya Allah akan berkah gitu ke depannya. Jadi yakinin aja. Dan jadi setelah itu ya lancar aja sih, alhamdulillah. Dimudahkan, dilancarkan. Saya anak pertama, perempuan satu-satunya juga. Jadi lumayan juga sih persiapan untuk menikah supaya bisa dilepas. Karena saya memang sudah mempersiapkan diri dari awal. Bahkan profesi saya itu sudah saya siapkan untuk di kemudian hari bisa menjadi pendamping seseorang gitu ya, yang bisa fleksibel kemana-mana. Masya Allah, ini luar biasa nih ya. Jadi ternyata persiapan untuk menikah itu bukan hanya sekedar siap aja gitu ya. Tapi juga kita harus berusaha bagaimana cara tadi memantaskan diri. Diri. Jadi kalau dari Teh Cici ini, ternyata ada bukan meyakinkan diri sendiri Kang, tapi meyakinkan orang tua dan berhasil ya. Masya Allah ya. Ini seru loh sahabat ya, seru banget. Makanya yang ingin saya tanyakan kemudian adalah gini Teh, itu kan tadi pengenalannya belum terlalu dekat, memang belum kenal bahkan gitu ya. Ketika menikah tuh Kang dan Teh, itu kan selamat datang gitu ya. Wow. Nah itu tuh ada pasti ya namanya sifat, karakter. Nah penyesuaian itu tuh Teh gimana selama 2 tahun menikah ini, penyesuaian karakter, sifat masing-masing, itu Kang Hilal dan Teh Cici itu bagaimana? Kalau saya pikir semua yang menikah pasti kan menemukan kendala ya, apalagi dengan jalan ta'aruf ya, karena memang yang dengan jalan pacaran aja tidak menjamin gitu, pacaran 10 tahun, tiba-tiba pas menikah belum tahu juga sifat aslinya seperti apa. Nah ini kalau Akang dan Teteh gimana nih selama 2 tahun ini? Tadi ya pengenalan sifat, karakter gitu tuh. Siapa dulu nih? Dulu ya? Boleh, mau sweet dulu boleh. Betul, karena ta'aruf ini adalah permulaan untuk melanjutkan ta'aruf seumur hidup. Nah, itu. Gitu ya? Karena mengenali pasangan itu bukan hanya 1 atau 2 tahun gitu ya, tapi emang terus aja. Sepanjang hidup itu terus bertaruh gitu kan. Bahkan kalau misalkan ternyata bosan dengan pasangan gitu kan, berarti pada saat Anda mencari dan pada saat proses ta'aruf itu Anda telah salah memilih seseorang gitu kan. Karena pernikahan itu harus menjadi proses belajar yang asik gitu ya. Proses menghebat yang luar biasa gitu kan. Karena saling menghebat bersama gitu kan. Kalau misalkan setelah ta'aruf ataupun mungkin yang nggak ta'aruf juga kan bosan dan lain-lainnya, kikiwae gitu kan. Nah, itu karena mungkin memilih orang yang salah. Dan juga karena memilih orang yang salah, mereka tidak tahu karakter yang ternyata bentrok sekali. Nah, pertanyaannya gimana? Kalau Kang Hilal sama Teh Cici apakah bentrok? Kita sama-sama dominan sebenarnya Teh. Bayangkan ya, orang-orang yang sama-sama anak pertama, egonya tinggi, mendominasi di setiap lingkungan gitu kan ya. Dan sekarang di satu atap rumah kan, gitu kan. Bayang meriahnya kan. Rame gitu kan ya. Gitu sama-sama ekstrovert juga. Iya, kelihatan ya. Gitu ya. Wah, itu pernah kaget juga kita ya. Oke, tapi kita alhamdulillah ya, kita tuh orang yang terbuka berdua ya. Oke, kalau misalkan saya nggak suka Teh Cici gini, diungkapkan. Harus diungkapkan. Bahkan kita punya peraturan. Kalau misalkan apapun masalahnya,
sebelum tidur kita obrolin itu harus selesai. Karena saya pikir gini, besok tuh saya lihat kamu lagi. Kalau misalkan nggak beres, aduh, rudet gitu kan ya. Betul. Karena komunikasi adalah kunci. Kuncinya itu ya. Kuncinya yang pertama adalah komunikasi. Memang selain komunikasi, di samping kita sama-sama dominan, sama-sama extrovert gitu ya, ya ada nilai lebih juga, kita sama-sama dewasa. Jadi ada nilai dari sana juga. Jadi sehingga kita tahu nih kapan harus menurunkan ego gitu, kapan harus bisa menyampaikan gitu ya. Ya itu sih yang dijalani selama 2 tahun terakhir ini. Tapi kalau buat saya sendiri, alhamdulillah sejauh ini tidak ada sih kekagetan yang berarti ya. Tidak ada kekagetan yang berarti. Sedikit gitu ya. Iya, kita cukup kompak ya. Jadi ketika sudah bersanding pun ya udah gitu, udah CS aja gitu ya. Ketika sudah bersanding kayak temen gitu ya. Iya. Ada saat jadi temen ya. Iya, selayaknya kayak kita udah kenal lama gitu. Kalau yang saya rasakan sih seperti itu gitu. Walaupun ya namanya ta'aruf gitu, apalagi manusia itu kan dinamis ya. Betul, Kang. Apa yang kita kenal hari ini, hari esok aja bisa berubah gitu. Bukan hanya berubah, bukan hanya karena kita belum tahu, tapi memang berubah aja gitu. Nah, di sinilah gitu kita saling mempengaruhi, kita saling berubah bagaimana caranya supaya menjadi tetap lebih baik gitu. Utamanya lagi-lagi komunikasi adalah kuncinya, komunikasi yang sehat ya. Nah, jadi Kang Hila dan Teh Cici ini terbiasa untuk mengungkapkan apa yang dirasakan begitu ya. Dan masing-masing bisa menerima ya. Kadang kan kalau ada yang mengungkapkan suka pundung gitu ya, ini mah nggak ada ya, insya Allah ya. Karena kalau pundung pun besok ketemu lagi. Bener. Jadi harus beres gitu ya. Harus beres gitu. Dan memang hari-hari gitu ya, namanya pasangan gitu ya, mau segimana dipundung-pundung juga butuh gitu. Aja butuh gitu. Jangan sampai jadi meledak gitu ya, emosi. Kadang-kadang ada orang-orang kawan-kawan apalagi yang masih usia muda itu gitu ya. Itu masalah itu dipendam gitu. Dipendam. Nggak mau ngungkapin. Pada saat tidak diungkapkan gitu ya, itu akan terus timbul tuh. Makin besar gitu kan. Pada saat ada masalah sekecil apapun yang emang sudah di luar batasannya, itu bisa meledak dan berakhir dalam perpisahan pertikaian. Itu yang banyak terjadi. Betul. Ya, jadi sebetulnya memang bukan jaminan ya mau ketemu, mau kenalannya udah lama, mau kenalannya belum lama gitu ya. Jadi sebetulnya lebih kepada tadi ya penyesuaian, tadi kata Kang Hila kan memang pernikahan itu kan adaptasinya seumur hidup gitu ya, seperti itu. Nah, menarik nih Kang. Kemudian 2 tahun ini ya sudah menghasilkan apa yang menghasilkan anak kan ya. Masya Allah. Kemudian nanti apa namanya? Kalau dilihat tadi kan desainer Teteh ya. Kang Hila fotografi itu kan kalau Kiki lihat cocok banget gitu ya, bisa kerjasama, bisa bikin satu ini juga. Nah, selama ini saling mendukung nggak sih Teh Kang, profesi Teteh gitu sebagai desainer, Kang Hila sebagai fotografer gitu, gimana tuh Pak? Ya, itu naturalnya ya. Pas ngerjain sesuatu, pasti saya masuk ke sana gitu. Maksudnya, oh ini gimana ya gitu. Begitupun juga dengan saya, karena memang mungkin kami berkaitan, emang berkaitan gitu ya. Iya, betul. Jadi secara prakteknya aja ya udah pasti langsung aja nyemplung aja gitu, pasti dilakukan bersama bareng gitu ya. Ada kalau ada project tuh memang ada gitu ya. Walaupun misalnya ada project saya nggak ikut, tapi saya ada di balik layarnya. Pasti kayak gitu. Iya. Mungkin kalau orang desainer pasti tahu ya, kayak kan kalau proses dalam fotografi itu ya bukan hanya take aja, editing dan lain-lain di belakang layarnya juga banyak gitu. Biasanya saya di belakang layar nih. Yang ke depan. Pernah ya satu proyek gitu ya. Di satu proyek betul-betul pas apa gitu ya. Kita sendiri nih. Jadi karena aneh udah pusing juga. Jadi coba di ini kan tuh terusin gitu. Iya gitu. Yang penting mau kerja sama aja, apa yang kerjaan saya ya udah sama bantuin gitu. Ini kita saling aja gitu. Ya menariknya salah satu kelebihannya ketika kita punya satu minat yang sama, memang di situ sih. Jadi ngerjain semua tuh sesuatu halnya pasti bisa dibantu gitu. Karena dia tahu, saya tahu gitu. Nah, gitu ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi semakin menambah ini ya, kecocokan di dalam rumah tangga insya Allah ya. Baik.
Kemudian Kang Teh melihat para sahabat gitu ya yang di rumah, teman-teman kita. Kadang kan memang tadi ya ada keinginan untuk tadi bilang udah siap menikah gitu ya. Perempuan juga ada yang siap untuk menikah. Cuma kadang masih ada yang nggak ngerti gitu ya. Saya tuh pengen nikah, pengen nyari jodoh gitu yang sesuai dengan yang saya inginkan. Tapi gimana caranya gitu ya? Kalau perempuan apalagi mungkin ada yang masih berpendapat begini, perempuan menunggu aja gitu ya. Padahal kan sebetulnya perempuan juga berhak buat berikhtiar gitu ya. Nah, menurut Kang Hilal nih, untuk teman-teman yang ada di rumah, sahabat yang sekarang masih berstatus single-ila. Nah, untuk penantian gitu ya, penantian atau mungkin yang memang sudah siap. Kalau laki-laki kan lebih ke seperti itu tadi ya, bisa berikhtiar mencari gitu. Sebenarnya kalau perempuan juga nanti bisa minta pendapat yang Cici ya. Gimana tuh Kang Hila untuk teman-teman yang di sana? Kalau untuk kawan-kawan ya yang masih single-ila ya, masih menunggu, masih nyaman sendiri gitu ya. Kalau saya udah nggak nyaman sebetulnya. Yang udah nyaman sendiri, tapi ternyata kalau juga udah yang siap gitu. Yang pertama untuk kawan-kawan sendiri, kita tahu ya bahwa jodoh itu sudah ada yang ngatur, gitu ya. Tinggal sekarang cara ngambilnya kayak gimana. Kalau mau jodoh yang baik, ya ngambilnya jalan yang baik juga, jalannya jalan yang baik juga, gitu. Selain itu, persiapan itu bukan hanya masalah catering, dana dan lain-lain, finansial. Tetapi karena ini adalah perjalanan hidup yang sepanjang akhir hayat, gitu ya, sepanjang masa, gitu ya. Maka yang perlu itu adalah ilmunya juga. Saya yakin kalau misalkan kawan-kawan yang sudah siap menikah, yuk ilmunya juga makin ditambah tentang bagaimana parenting seperti apa, mengelola diri seperti apa. Kita ini waktu mau siap menikah juga sudah mau cari referensi nih gitu ya, buku apa yang mau dibaca dan lain-lain. Nanya-nanya juga ke Ustadz. Jangan sampai beliau ya kawan-kawan itu hanya menyiapkan pendanaannya saja gitu kan. Ilmunya kurang. Sehingga pondasinya juga akan kurang kuat gitu kan. Betul. Nah, setelah itu pada saat kita beristikharah, kita harus sadari bahwa istikharah adalah salah satu penyerahan diri kita mutlak kepada Allah. Betul. Gitu kan? Ini ya sama Allah ya. Betul. Jangan sampai pada istikharah, ya Allah, saya mau dia ya Allah. Lamun teu dia kuku gitu ya. Itu bukan istikharah. Nah, hayong dia. Bukan dia gitu ya. Kan sama gitu ya. Dia terus berdoa. Misalkan yang nanti calonnya terus menolak, kan repot. Gak ketemu gitu ya. Jadi kalau berdoa tuh jangan maksa, betul. Serahkan gimana terbaik menurut Allah. Kalau sudah siap gitu ya. Udah siap. Tuh, ada dulu. Aduh. Apa Bang? Aja. Ini adalah putri dari Kang Hilal dan Teh Cici. Masya Allah. Sayang ya. Habis main sekarang kangen ya sama sekarang ikutan ya. Ikutan nih. Ikutan ya sayang ya. Nah, ya Kang, gimana tuh Kang? Boleh diteruskan tadi. Jadi lupa lagi. Oh yang tadi ya. Ya jalannya harus gitu ya. Betul, harus betul. Ya. Kita juga tetap menyerahkan diri kita. Pada saat kita berikhtiar, caranya bertawakal itu adalah beristikharah gitu kan. Tentang apa yang kita inginkan, yang kita harapkan gitu kan. Cara-cara yang benar itu adalah cara-cara yang menurut syariat Islam itu tidak dilarang gitu. Itu ta'aruf gitu ya. Pada saat kita hari ini terus dengan jalan yang salah gitu ya. Yang menurut kita gitu ya. Itu tidak ada jaminan gitu ya. Jaminannya nggak ada. Padahal pernikahan itu adalah ibadah sepanjang masa gitu. Yang kita duduk kayak gini itu bernilai pahala. Kita duduk bersanding dan bermesra itu juga pahala gitu ya. Nah, pada saat kita berniat untuk beribadah, karena visi misi kita telah beribadah gitu ya, maka cara-caranya pun juga harus sesuai dengan syariat. Dari awal ya. Harus dari awal, gitu. Mungkin kawan-kawan, gimana tuh? Saya ini udah kadung nih gini, ya udah halalkan aja. Betul. Kalau yang sudah ada pasangan, ya udah halalkan saja, segerakan saja. Jangan menunggu, karena hari ini perkara pernikahan itu adalah menunggu ikhwan yang siap dengan tekad yang bulat. Nah, gitu. Jangan jagain jodoh orang ya kan? Betul, apalagi masalah rezeki gitu ya. Pada saat rezeki itu anak rezeki, istri juga rezeki. Bahkan yang paling saya ini ya pernah cerita pada saat itu saya mau menikahi Teh Cici, itu ada uang yang kurang nih untuk prosesnya tuh. Saya jual tuh kamera saya semua teh. Jual kamera ya.
Madu ya, gitu. Berharga. Jual BU lagi gitu ya. Tinggal Jual itu. butuh. Pas, tapi alhamdulillah beberapa bulan setelah menikah kembali lagi Allah teh. ganti ya. Allah ganti. Kenapa? Ya saya yakin karena Allah yang menjamin rezeki saya gitu kan. Iya. Dan juga saya telah mengikhtiarkan dengan jalan yang baik menurut Allah gitu kan. Maka Allah akan ganti dengan ganti yang lebih juga. Baik. Bahkan bisa 10 kali lipat tuh. Iya. Gitu ya. Ada kita juga pernah bikin yang dulu saya tidak sanggup untuk mendirikan studio sendiri. Pada setelah menikah, saya dirikan studio sendiri. Bisa terwujud. Bisa ya, terwujud gitu. Jadi betul ya kalau menikah itu menambah rezeki gitu Betul. ya. Jadi jangan khawatir sahabat-sahabat. Betul. Yang sekarang masih bingung nanti teh gimana aku Ya. nikah teh gitu. Biasanya kan itu. Nah, Alasannya itu teh. terlalu banyak apa ya Kang? Tinggal di mana gitu Betul, ya. betul, Seperti betul. itu ya. Ya. Nah, khawatir. Padahal komitmen kalau udah berkomitmen itu sebenarnya ada jalannya kok teh. jalannya, Dalam pernikahan ya. apalagi. Sekarang udah ada teman ngobrol. Jadi tetap juga harus cari jodoh tuh yang pada saat kita ta'aruf itu lihat apakah CP-nya tersebut adalah sefrekuensi atau enggak. Nah, ini gitu ya. Sekufu nih. Satu suhu ya kan. Suhu. Betul, Jangan sampai wah iya mah udah dikena iya mah wah gulis unggul ya gitu kan ya. Tapi pada saat dilihat dari itunya misalkan ini kayaknya nggak cocok nih. Makanya proses bertaaruf itu juga harus dimulai dengan proses mengenali diri dulu. Betul, betul. Tadi yang Teteh Betul, bilang tadi ya. dibilang. Jadi betul apa yang kita butuhkan itu ada di jodoh Iya. kita gitu Iya, ya. iya. Seperti Betul, itu. betul. Nah, Seperti itu teh. kalau dari Teh Cici nih untuk sahabat perempuan akhwat yang di sana yang sedang menunggu untuk mendapatkan pasangannya, pesannya apa nih Teh? Pesannya melanjutkan dari apa yang Kak Ingela sampaikan ya. Ini lebih khusus buat perempuan. Iya. Buat perempuan nih, akhwat singgelilah gitu ya. Persiapannya tidak kalah penting juga gitu. Kalau misalnya untuk ikhwan kan siap bertanggung jawab gitu ya. Pasti. Kalau akhwat itu salah satu yang harus disiapkan adalah kesiapan berpindah menjadi dari anak menjadi istri. Nah, gitu. itu. Karena kan untuk akhwat itu, untuk perempuan itu ya, ketika setelah ijab kabul tuh kita sepenuhnya menjadi hak suami kita, gitu ya. Bukan berarti tidak boleh berbakti kepada orang tua, tapi itu tuh harus disiapin. Sayang. Iya, sayang. Coba kali. Sini coba. Enggak mau. Jadi kita harus bisa menyelesaikan semua urusan itu sebelum menikah. Maksudnya apa? Proses tentang meyakinkan orang tua gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita berbakti kepada orang tua gitu. Sebelum menikah tuh bener-bener dimaksimalkan gitu. Karena nanti kita akan benar-benar berbakti kepada suami kita ya tanpa menutupi ini ya Teh, bahwa berbakti setelah menikah juga tetap bisa dilakukan ya. Tapi itu prioritasnya nanti akan berubah gitu. Iya, kita harus sudah selesai dengan masa lalu. Nah, ini banyak nih, apalagi sekarang sudah memasuki fase parenting ya kalau buat saya gitu ya. Kita harus selesai dengan masa lalu, jangan sampai kita punya luka di masa lalu. Luka itu kan macam-macam bentuknya ya. Luka dengan orang tua kita gitu ya, misalnya ada luka pengasuhan dan lain-lain, sehingga tidak bisa membuat kita proporsional gitu dalam berhadapan dengan pasangan gitu. nah, iya. Apa yang terjadi di masa sekarang kan banyaknya seperti itu. Betul. Misalnya gitu, kurangnya sosok ayah gitu ya, nyari pasangannya pokoknya harus yang begini gitu. Ibunya yang pemarah misalnya, nah kita ke anak jadi bagaimana gitu nantinya. Artinya menutup masa lalu untuk bersiap dengan masa depan. Karena menikah itu untuk masa depan bukan hanya di dunia, Betul, tapi di akhirat ya. Jadi benar-benar bekali diri kita gitu ya. Masa gadis tuh gunakan benar-benar untuk salah satu yang prioritas adalah berbakti kepada orang tua gitu. Kalau dari saya sih gitu Teh. Ya. Jadi ya karena perempuan mah memang pada akhirnya kan dibawa suaminya. Memang persiapannya mempersiapkan untuk bisa pergi daripada orang tua. Keluarga, ya. Karena peralihan itu bukan hanya tentang
kita jadi baktinya ke suami aja gitu. Tapi hal-hal yang biasanya menjadi urusan kita dengan orang tua gitu ya, nanti bakal jadi urusan kita dengan suami gitu ya. Jangan sampai ketika kita sudah punya, istilahnya kan ada bahtera yang baru gitu ya, kita masih curhat ke orang tua, nah yang gitu-gitu ya, kita masih bentar-bentar bilang orang tua gitu. Jadi memang harus, yaudah ini pasangan kita, ini partner kita, yuk hadapi barengan sama partner kita. Emang takdir kita ini gitu ya. Seperti itu ya. Masya Allah ya. Jadi para sahabat semua, tadi sudah ada pesan ya, sekaligus motivasi begitu ya untuk teman-teman semua di rumah. Bagaimana nih yang sekarang sedang masih menanti ya, kalau kata Kang Hilman, ada jodohmu udah ada gitu ya. Yang jodoh tuh sudah Allah tetapkan. Yang bagaimana kita untuk menjemput jodoh itu caranya seperti apa gitu ya. Nah, untuk yang terakhir nih sebagai closing di pertemuan kita malam hari ini, harapan Teteh nih ya untuk rumah tangga lah ya dengan Kang Hilal, harapannya apa? Pasti saya yakin Teteh itu punya banyak mimpi nih ya sama Kang Hilal ya, punya banyak mimpi untuk masa depan, untuk anaknya gitu. Nah, jadi Kang, apa tuh harapan ke depan, Kang? Harapan saya ya, untuk keluarga saya tercinta. Keluarga kecil bahagia. Keluarga kecil bahagia. Ya, tanya. Ya. Rumah kita, keluarga kita tuh menjadi madrasah gitu ya, menjadi salah satu tombak peradaban juga, yang mana dalamnya juga asik juga gitu ya, bahagia juga, dan juga tetap menjadi salah satu keluarga yang terus pada saat kita pulang itu menjadi salah satu tempat yang menenangkan hati kita, gitu kan. Mudah-mudahan juga setiap langkah yang kita mengambil peran dalam dakwah juga, gitu ya, itu menjadi salah satu syariat kita juga nih, wasilah kita juga untuk nanti bukan hanya dikumpulkan saja di dunia, tetapi dikumpul juga di surga. Di surga, Masya Allah. Jadi saya ini di episode ini terharu ya, Masya Allah. Sekaligus seru juga ini ngobrol dengan Kang Hilal dan Teh Cici. Mudah-mudahan ke depan bisa kita undang lagi ya. Siap. Jadi sahabat semua di rumah, ini pasangan yang lagi-lagi menginspirasi ya. Banyak inspirasi malam hari ini, juga manfaat yang bisa kita ambil dari obrolan kita malam hari ini. Pasangan muda, aktivis ya. Dan Masya Allah banyak sekali aktivitas-aktivitas yang memang mereka kerjakan gitu ya. Kemudian mudah-mudahan nih didoakan juga oleh sahabat-sahabat semua, semoga keluarga kecilnya ini semakin bahagia, juga keberkahan selalu ada untuk keluarga ini ya. Mudah-mudahan nanti kalau tampil di sini nggak satu ya, tapi ada lagi yang Insya Allah. By progress. Baik. Hatur nuhun Teh Cici, Kang Hilal ya untuk sharing malam hari ini ya sahabat semua. Akhirnya kita di penghujung acara, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah hadir dan menonton pada malam hari ini. Kami dari program Ta'aruf menunggu barangkali ada yang ingin kami bantu untuk ta'arufkan begitu ya. Silakan menghubungi kami, insya Allah kami akan membantu untuk berikhtiar begitu, mencarikan pasangan yang tepat untuk singgelilah di sana ya. Saya Teh Kiki undur pamit untuk malam hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.